semuanya, selamat datang di Ruang Cerita Butik, di mana di Ruang Cerita kali ini kita akan membahas banyak hal dan yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, di episode pertama kali ini kita kedatangan salah satu narasumber makhluk hidup. Ayo kita undang aja dia masuk. Yeay, siapa dia? My Hai goodness. Beb. Oke, sebelum kita lanjut dan membahas apa yang harus kita bahas hari ini, kita kenalan dulu nih sama siapa Anda? Yes. Oke guys, hai Beb. Perkenalkan nama aku Muhammad Al-Hajirin, ya biasa dipanggil Al. Biasa Dipanggil Alce. Oh Alce, oh dibilangnya Alce, jadi kita panggil Alce. Iya betul. Oke, jadi oke, cut. Itu nanti akan ada ting. Gitu. Oh, harus. Iya. Harus. Kita harus bahas yang serius. Anggunli. 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 Ya, Oke, Anggunli. Beb. Oke, untuk sahabat atau teman-teman Ruang Cerita Butik, jadi untuk podcast kita ini sebenarnya bukan yang dadakan atau apa. Jadi podcast di sini yang saya buat itu memang membahas banyak hal dan juga santai, tidak terlalu serius supaya yang nonton juga itu tidak tegang. Agak dadakan ya buat saya. Iya, saking dadakannya kita couple guys. Iya lagi. Kita Oh my couple. god guys, ini adalah bentuk keselarasan hati. Iya, keselarasan hati. Nah, ini kenapa saya undang dia sebagai Yes. bintang tamu atau narasumber pertama di episode pertama, karena ini adalah salah satu bestie ya. Yes, Karena bestie. kalau mau dihitung-hitung bukan 24/7 tapi 365 Betul. per 24 jam. 360 derajat. 360 derajat dan sekian-sekiannya. Yes. Jadi buat kamu semuanya, kita mau tanya-tanya banyak hal ini sama Alce. Yakin ini dipanggil Alce? Al aja deh. Al aja. Oh Al aja. Oh Al. Yes. Jadi Al mau tanya dulu ini ya. Jadi ada beberapa di video TikTok saya atau di postingan-postingan saya di VT-VT itu banyak yang bertanya sebenarnya. Tapi sebelum kita ke sana, kita mau Kok deg-degannya? apa ya? Mau tanya dulu hal pribadi. Hal pribadi. Sudah menikah? Oh my god, I'm single guys. Oh, single. Jadi yang mau mendaftar linknya di bawah sini. Nomor HP-nya di bawah sini. Etalase kali Oh, etalase. Oke, jadi kita mau bahas sebenarnya ini banyak pertanyaan. Ada satu statement yang bilang kita akan mengetahui sifat seseorang itu atau karakter seseorang kalau kita menjadi kasir, waiters ya apa ya? Iya ya, pelayan begitu ya, terus jadi sales, jadi marketing dan sebagainya. Dari Al bagaimana nih? Karena dengar-dengar ini kerja di dunia pelayanan ya. Betul atau benar? Betul atau benar? Betul Oh, banget. betul. Di dunia pelayanan. Yes. Di dunia pelayanannya itu sebagai apa? Kalau saya sih kerjanya di bidang apa? Yang interaksi dengan banyak orang, dengan pelanggan, customer, di bidang apa? Customer service seperti itu. Jadi kalau jadi CS ya. Yes. Oke, dia CS customer service yang melayani ya. Iya, betul. ingat. Melayani dalam tanda kutip positif. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Oh gitu ya, sepenuh hati. Itu slogannya sepenuh hati. Sepenuh hati. Jadi di dunia pelayanan yang seperti Yes. apa? Terus sudah bertemu berapa karakter atau ada karakter yang memang ditemukan itu kayak ada yang jutek, ada yang kalau maaf ya, ada yang sombong, ada yang kayak merendahkan. Pernah tidak dapat yang seperti itu? So far kalau untuk di dunia pelayanan ya untuk pelanggan pasti kita ketemu dengan banyak orang yang karakternya beda-beda ya. Kalau ketika bilang tadi kalau di dunia pelayanan kita bisa lihat untuk karakternya orang yang betul itu seperti apa, menurut aku tuh betul ya, betul. Oh, iya. Betul banget lagi karena kalau kita pelayanan kan kita bertemu orang, cara interaksinya seperti apa, Oke. cara menanggapinya seperti apa, terus orang yang diajak komunikasi seperti apa. Menurut aku kita bisa lihat karakternya dari situ sih. Kalau dari aku pribadi ya seperti itu. Oke, jadi sudah berapa lama di Morowali? Morowali. Berapa lama ya?
dari akhir bulan 12 sih ya. Akhir bulan 12 berarti Mungkin udah jalan 4 bulan 4 ya. bulan Yes. ya. Jadi memang kita berbicara soal Morowali lagi nih ya. Tadi kan sudah nyambung nih dari karakter di Yes. dunia pelayanan dan Morowali. Ya, menurut Al kenapa harus Morowali dan kenapa bagaimana yang Al dapatkan karakter-karakter itu di Morowali itu sendiri, khususnya kita yang ada di sini di Bahodopi. Betul. Bagaimana? Pertanyaan yang sangat menarik juga tentunya buat saya pribadi, karena kalau ditanya kenapa Morowali, saya juga dalam hati bertanya, ya saya juga kenapa enggak tahu kenapa harus di Morowali seperti itu. Pilihan atau dipilihkan? Bukan pilihan atau dipilihkan, mungkin jalan Tuhan. Oh, jalan Ya, Tuhan. yes, karena mungkin dulu sebelum pengen kerja, mungkin saya nggak pernah ada kepikiran mau kerja atau mau jadikan Morowali ini sebagai opsi pilihan untuk memulai karir. Karena menurut saya Morowali begitu kayak nggak pernah terpikir begitu kalau dia akan jadi tempat saya untuk pertama kali di dunia Mencari kerja. nafkah. Iya, mungkin jalan Tuhan ya, saya rezekinya Iya. udah di sini. Oke, jadi jalan Tuhannya berarti yang berbau positif ya. Betul. Karena kebanyakan pikiran orang, apalagi Morowali dan Bahodopi, kita kesini itu kayak yang dibilang kita cari kerja yang ups dalam tanda kutip ya, dan ternyata betul. kita patahkan. Wih, betul. Kita patahkan itu semuanya ya, karena tidak semuanya ya guys. Betul. Buktinya Hmm. sesosok ini dan Iya. sesosok ini kita Betul. berdua membuat ini buat kalian ya, Betul. buat kalian juga termotivasi bahwa di Morowali itu tidak semuanya pekerjaannya itu dalam tanda kutip. Betul. Ya, Setuju banget. setuju sekali ya pastinya, yang di rumah pasti setuju juga kan? Iya. Harus setuju ya. Jadi nggak usah takut ke Morowali ya, karena Iya. di sini itu sebenarnya ya kalau mau dikasih tahu di Morowali itu yang paling lengkap ada di Bahodopi. Betul, setuju. Ini ada di Bahodopi, dan yang paling update juga itu ada di Bahodopi. Betul. Kenapa? Bukan mau mengangkat Bahodopinya, tapi sebenarnya kita mau kasih tahu bahwa di Bahodopi itu tidak sekeras yang orang Iya, bilang. betul. Orang bilangnya di sini. Kadang orang stigmanya kalau baru dengar Bahodopi kayak kan kehidupannya keras Iya, atau pergaulannya seperti Iya, apa. Cuman itu betul. tergantung dari pembawaan orang Pembawaan lagi. orang, betul. Karena kenapa? Salah satunya adalah kafe. Contoh di sini sekarang kita ini lagi ada di salah satu kafe yang ya cukup viral dan Betul. terkenal juga. Kenapa? Karena makanannya tuh endulita ya. Jadi kalian wajib kesini. Nanti kita kasih tahu warung atau kafenya, nama kafenya apa, nanti kita kasih tahu di Betul. akhir video kita ya. Oke, lanjut lagi. Tadi kita sudah membahas karakter di dunia pelayanan, khususnya Al ya. Terus juga wilayah yang kita tempat kerjakan, sekarang ya. Morowali yang sekarang. Nah, sekarang kita mau tanya lagi bagian pekerjaan apa yang Al maksud tadi, yang kayak pelayanan, melayani sepenuh hati itu Al bekerja di mana? Biar boleh tahu kan. promosi. Sekalian promosi Oke, guys. boleh. Sebelumnya guys, aku kerja di dunia telekomunikasi, Telkomsel. Ya. Aku sebagai customer service di Grapari, kantor Morowali seperti itu. Iya, jadi kita berdua ini ya sama-sama di bidang yang warna merah itu, Iya. yang provider merah itu, tapi beda divisi. Betul. Ya, ini bagian pelayannya, saya juga pelayannya, tapi bagian belakang. Belakang layar, mungkin marketingnya. ya, distributornya mungkin. Distributornya ya. Jadi kita Betul. sama-sama di dunia pelayanan. Ya, tadi Al bilang bertemu banyak karakter. Sebenarnya saya sebelum di sini juga, sebelum jadi yang bagian belakang ya, orang bagian belakang itu, saya pernah bagian garda depan juga melayani, dan sudah bertemu banyak sekali karakter. Sampai dimarah-marah, sampai dimaki-maki, tapi mau gimana ya, kita sebagai pelayanan menuntut itu kita harus profesional. Harus tetap dengan sepenuh hati. Bagaimana kodenya? Sepenuh hati. Oke, dan kemudian mau tahu juga nih ya, selama di rantau pasti jauh dari orang tua kan? Betul banget. Jauh dari orang tua. Jauhnya seberapa jauh? 6 jam. 6 jam. Kemarin pulang kamu cuma 6 jam. Gila, dekat sekali. Itu sebenarnya bukan 6 jamnya, saya cuman kayak lewat jalur ya, yang offshore. bikin jantung berdebar-debar. Iya, oh my god, sampai
pantat saya mau. Burit. Iya lagi. Oke, jadi kita tidak peduli seberapa jauhnya kita dengan orang tua, tapi ya namanya jauh tetap jauh. Ya. Kenapa? Karena kita yang biasanya dari zaman sekolah belum bekerja, kita selalu ibu, papa, mau ini mau itu. Sekarang kan tidak harus memang Betul. serba-serbi mandiri Iya, ya. iya, betul lagi. Bagaimana biasanya Al menghadapi kesunyian jauh dari orang tua? Oke, mungkin ya ini pertanyaan yang Jangan menangis ya. Tisu, yang tisu. bukan Sebenarnya bukan. memang Pertanyaan tisu. ini mungkin Oh, ya apa ya? Suatu potong dulu pertanyaan sebelum yang ini. Siapa tahu haus, ambil minummu. Oke. Oke, guys. Jadi kalau bercerita tiba-tiba mau menangis, minum dulu. Enggak dong. Ya lanjut. Ya kalau saya pribadi sih kalau bahas tentang orang tua ya cukup sedih ya kalau bahas tentang anak rantau gitu. Soalnya saya juga tipe orang yang dekat banget sama orang tua, bisa dibilang anak manja lah, anak mami begitu. Kemudian yang sekarang itu harus betul-betul jauh dari orang tua, kerja sendirian, di rantau sendirian. Tapi kalau saya pribadi mungkin karakternya anaknya ceria, terus suka explore kemana-mana, suka mencoba hal-hal yang baru. Liar Jadi, ya, Anda liar. ampun, Bukan ceria sih, Anda lebih ke liar, guys. Liar. liarnya dalam hal yang bermanfaat, betul. Oh, bermanfaat yang begitu. Betul. Jadi biasanya kalau sudah rasa-rasa sunyi Sunyi. atau sedih apa begitu, apa? Telepon nih? mama, video Oh, call. jelas dong, Paling dekat dengan siapa? Mama atau papa? Mama. Kenapa dekat sekali dengan mama? Ya, soalnya Mama sama saya itu Oh, karakternya mau mulai mama nangis dia. Oh, alay deh. Soalnya kalau masalah karakter saya ketiplek lah sama Mama begitu. Kalau Papa kan kayak lebih pendiam Iya. begitu, pendiam. Kalau saya sama Mama kayak betul-betul bestie begitu. Apapun pasti saya cerita sama dia. jangan bilang baju couplein mama ya. Enggak dong, kan couple-nya sama Kak. Oh iya, sama saya saja ya. Kalau lihat mama tentu berhijab. Di rumah pasti sering ya. Coba-coba pakaiannya mama ya. Biar couple. Dasarnya couple saya. Oke, jadi memang paling dekat dengan mama, papa di skip ya. Kalau papa biasa Dekat marah, juga oh, dekat juga. dong, Kirain cuman dengan sosok Anda yang seperti ini Anda digantung. enggak dong, enggak lah. Oke, next kita mau lanjut lagi ya di bidang pelayanan tadi. Al membahas bahwa dia bekerja di salah satu tempat kerja yang berbau telekomunikasi. Betul. Epret guys. Oke, jadi di telekomunikasi itu sebenarnya banyak di VT-VT saya, kalau follower saya itu bertanya toh. Dari mungkin Al belum di bawah Dopi, ya salah satu tempat kerja ini yang sering ditanyakan di VT saya. Apalagi ini salah satu pengguna terbesar yang ada di Morowali ya, jaringannya juga cukup wow ya, meskipun kita nggak bilang stabil tapi wow juga penggunanya. Itu ada beberapa pertanyaan nih Al, ini ada beberapa pertanyaan yang tanya, biasanya kalau kartu mati itu kartu saya mati itu bagaimana? Itu bisa dihidupkan kembali? Oke, jadi untuk kartu expire atau Oh, yang udah habis masa pakainya, yang masa aktifnya. Untuk diaktifkan sebenarnya untuk kartu yang expire itu ada beberapa tipe, jadi harus dilakukan pengecekan lebih lanjut juga. Jadi nggak semua kartu yang sudah expire, apalagi yang udah sampai bertahun-tahun, 6 tahun atau 10 tahun itu harus dicek lebih lanjut. Jadi kalau mau dibilang bisa atau tidaknya ya harus dicek dulu sih di kantor. Seperti itu. Berarti kita harus ke kantor langsung ya buat cek ya. Iya. Oke, kemudian kalau yang terblokir itu bagaimana? Kalau yang terblokir, ini terblokir karena apa dulu nih? Kalau punya saya kemarin terblokir nggak bisa memanggil, bisa memanggil tapi tidak bisa dipanggil. Dipanggil, betul. Biasanya kalau untuk kasus-kasus seperti itu mungkin kartunya masa tenggang atau udah lama dilakukan isi pulsa itu 2 bulan. Jadi untuk kasus-kasus kartu yang nggak bisa terima telepon, nggak bisa terima SMS, itu biasanya kartunya harus diregistrasi kembali. Oke. Betul. Nah, kalau registrasi kembali itu kalau data dirinya tidak sesuai bagaimana? Kalau data ini untuk di kantor atau registrasi secara mandiri di rumah? Mandiri kayaknya ya, Kalau mandiri secara dulu mandiri, ya. kalau cara mandiri di rumah sih ya registrasinya kan bisa
sekarang registrasi ada registrasi yang lebih canggih kan. Kita registrasi pakai scan wajah Oh, sekarang sekarang. sudah scan wajah ya, Betul, udah biasanya canggih ya ya. biasanya kan di UMB ya, di UMB triple 4 Oke. pagar. Sekarang kita bisa registrasi itu di web, registrasi biometrik Oh, di namanya. web Iya, langsung ya. Meskipun yang betul. reaktivasi begitu, yang maksudnya harus registrasi ulang. Betul, itu bisa diregistrasi. Yang penting Oke. kartunya bisa masuk di handphone kan untuk buka situsnya seperti itu Oke. untuk linknya. Kemudian kalau misalnya kartu masa tenggang begitu bagaimana itu? Kan biasanya ada keterangan tuh kalau misalnya kita Iya, mau tidak bisa isi pulsa, sudah isi pulsa tapi keterangannya masih masa tenggang. Itu bagaimana? betul. Jadi kalau untuk isi pulsa itu pulsanya kadang memang masuk. Cuman kalau untuk digunakan untuk pakai nelpon, pakai terkirim SMS, ngirim SMS itu emang nggak bisa karena kan status kartu belum aktif itu Oke. seperti itu. Jadi kalau untuk supaya kartunya bisa digunakan kembali untuk teleponan, untuk SMS itu harus memang diaktifkan, diregistrasi ulang seperti itu karena status kartunya kan belum aktif ya, namanya juga masa tenggang. Masa Betul. tenggang. Betul. Oke. Kartu aja ada masa tenggangnya. Apalagi hati. Apalagi hati. Hubungan. Betul. Hati juga sih. Tadi bilang belum ada pasangan, pasti sudah ada ini yang dekat-dekat di Morowali Nggak ya. ada. Oke. Rencananya mau sih, cuman Oh nggak ada. mau. Oh itu. Oke, jadi pertanyaan yang teman-teman tanya di VT-VT saya mengenai provider sesuai tempat kerja kita berdua mungkin sudah Betul. terjawab tadi ya, dijawab sama Al. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja nanti caranya akan kita cantumkan juga Betul. sama alamat kantor. Di mana Hmm. tuh? Oke, ini mungkin setiap kita bikin konten promosi ataupun Pasti promosi bertanya alamatnya di mana Kak? Pasti hampir dari 80 sampai berapa 80 sampai 80% komennya alamatnya di mana? Alamatnya di mana? Mungkin udah selalu di-share Yap. juga ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang area Bahadopi itu alamat kantornya kita itu ada di kompleks Hotel Syarifah ya, Hotel Hotel Syarifah. Syarifah. Iya, Hotel Syarifah mungkin sekitar 15 meter, 15 meter atau 20 meter Iya, ya, pokoknya dekat dari situ. Hotel Syarifah. Kalau teman-teman dari daerah IMIP, dari daerah kantor IMIP, itu dia sebelah kiri habis jembatan besar Bahodopi, itu ketemu Pertamina Bahodopi. Nah, terus lagi dikit nanti ketemu Hotel Syarifah. Hotel Syarifahnya itu sebelah kiri. Mungkin teman-teman bisa share apa? Sejalur sama Hotel Syarifah ya. Sejalur, dapat Hotel Syarifah, dikit lagi mungkin sekitar 15 meter atau 20 meter. Nah, Langsung. nanti itu dapat yang sebelah kiri itu kantornya kita, Telkomsel. Kantornya nanti kita taruh di sini. Betul. Sama nama TikToknya ya. IG-nya sudah ada belum? IG, iya IG Udah ada juga ya. Oke, jadi semuanya sudah ada. Nanti kita cantumkan juga. Pokoknya semoga dengan adanya podcast ini sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari VT. Dan pastinya juga kita terima kasih sekali buat Al ya yang sudah hadir di episode pertama saya, Ruang Cerita Butik. Terima kasih. Thank you guys. Dan pastinya buat kalian semuanya, kita masih akan banyak episode-episode lain. Betul. Episode-episode lain. Bintang tamunya juga pasti akan berbeda-beda dan informannya, narasumbernya itu juga pasti beda-beda. Betul. Kita sangat berterima kasih buat kalian yang nonton. Ini akan tayang di TikTok dan juga YouTube saya. Pokoknya kalian harus stay tune ya. Stay tune. Jangan pindah-pindah channel. Harus pindah channel. Pokoknya kalau mau dukung kita jangan lupa di follow biar ada notifikasinya. Jangan lupa di subscribe kalau di YouTube. Yang kepo tentang seputar kehidupan Morowali atau yang lagi hype di Morowali, yang lagi ngetren, yang lagi viral di Morowali, harus pantengin channel ini. Harus, karena kita pasti juga akan bantu teman-teman yang mungkin mau bercerita di sini. Boleh sekali hubungi saya di DM atau teman-teman yang butuh di promo juga silahkan langsung nanti kita ngomong di DM ya. Untuk itu sekian dulu episode pertama kita kali ini di Ruang Cerita Butik. Terima kasih banyak buat Al dan semoga cerita kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Bye.